Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan suatu ketentuan hukum dalam berkehidupan, bahwa siapapun manusia yang berkehidupan di muka bumi ini menjalankan misi sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan oleh Allah batas waktu untuk mengemban misi dimaksud dalam setiap generasi yang berkelanjutan dan saling bergantian. Dan masa atau waktu ini disebut dengan nama ajal. Maka setiap insan tidak akan bisa terlepas dari ketentuan ajal ini, baik generasi terdahulu, kini ataupun yang akan datang. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat yang ke-7, Al-A'raf ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat, kelompok masyarakat yang berkehidupan, setiap generasi yang saling menggantikan, mereka memiliki batas waktu untuk menuntaskan misi kehidupan, batas waktu untuk mencari bekal, beribadah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan batas waktu ini disebut dengan nama ajal. Maka apabila telah tiba ajalnya, manusia tidak akan bisa mengkreasikan diri, baik memajukan ataupun berupaya untuk mengundurkan ajal dimaksud. Sahabat DKTV rahimakumullah, dalam mengisi ajal ini, maka manusia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi waktunya dengan beraktivitas, yang tentunya aktivitas ini didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dua kerangka utama. Yang pertama dalam konteks ibadah, menyembah, mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat yang ke-51 ayat yang ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengkreasikan seluruh aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah manusia dibimbing oleh Allah untuk menjadikan seluruh aktivitasnya dalam rangka memakmurkan setiap tempat yang dia pijak. Karena itulah hal yang bermanfaat, hal yang positif, hal yang kiranya mensukseskan dan memakmurkan. Memakmurkan dalam bahasa Arab disebut dengan umur, dan umur ini pula yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan nama usia. Cara mengisi ajal, cara memenuhi usia kita sampai tiba batas waktu adalah dengan mengisinya dengan berbagai hal yang bermanfaat, bertutur yang bermanfaat, memandang yang bermanfaat, mendengar yang bermanfaat, bahkan berbisnis, bekerja, beraktivitas yang kiranya semuanya bermanfaat, dapat memakmurkan kehidupan, mensukseskan yang dibenarkan, sekaligus membantu setiap tempat yang kita pijaki, memberikan dampak positif dari setiap tindakan ataupun kegiatan yang kita lakukan, baik itu skalanya di keluarga, ataupun di lingkungan sosial, ataupun dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia yang mengemban tugas itu, yang kedua ini disebut dengan khalifah. Al-Quran surat yang kedua, Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Artinya, ketika Allah berfirman kepada para malaikat dan menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menugaskan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, makhluk yang saling menggantikan antar generasi, yang diberikan tugas untuk memakmurkan bumi, mensukseskan segala aktivitas, dan menghadirkan semua kegiatan yang banyak manfaat. Sahabat Dekat TV rahimakumullah, semua kegiatan ini apabila dilekatkan dengan nama manusia disebut dengan insan namanya. Maka karena itulah Allah memberikan pesan, setiap manusia yang berkehidupan yang disebut dengan nama insan itu, yang diberikan waktu sampai ajalnya tiba, namun tidak mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang bermanfaat, lagi memakmurkan, maka oleh Allah disebut sebagai manusia yang merugi. Maka turunlah Al-Quran yang ke-103 Al-Ars untuk memberi peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi waktu aku bersumpah, demi kesempatan momentum yang telah kuberikan kepada setiap hamba, sungguh setiap manusia itu berpotensi merugi, kecuali di antara mereka yang terbebas dari kerugian itu adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin hidup itu sementara, dunia itu tempat bertugas, dunia itu akan ditinggalkan. Sepanjang bernama manusia akan meninggalkan dunia, sepanjang bernama manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan berbagai misi yang telah diembannya. Orang-orang yang yakin dengan itu semua lalu mengkreasikan sisa waktunya dari sekarang dan seterusnya dengan melakukan amalan-amalan soleh, saling mengingatkan, saling berbagi, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, dan bersabar dalam menjalaninya, maka itulah orang yang terlepas dari kerugian itu. Sahabat Dekat TV rahimakumullah, rangkaian ayat-ayat tadi memberikan kepada kita bahwasanya setiap kita manusia yang berkehidupan di atas dunia ini membawa misi besar, iman, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita berpuasa, karena itulah kita sholat, karena itulah kita baca Al-Quran. Semua ini untuk mengimplementasikan keyakinan kita bahwasanya kita hidup di dunia ini dalam menjalankan misi, yaitu menyembah, mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat yang bersamaan kita hidup di dunia ini melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan kita. Ada yang bekerja, ada yang berbisnis, ada yang bekerja di dunia diplomasi, di dunia birokrasi, di dunia pendidikan, ada yang mengajar, ada yang belajar. Semuanya dalam rangka menjadi khalifah, mengajar yang bermanfaat, berbisnis yang benar, menjauhi manipulasi, menghindari kecurangan. Semuanya kita coba tunjukkan dalam rangka mengemban misi yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian ayat-ayat ini juga memberikan pesan bahwasanya apabila telah tiba masanya kita akan berpulang. Jadi kepulangan kita adalah suatu keniscayaan dan sifatnya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.